Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kita semua baik-baik saja. Hidup tidak selalu tentang melebarkan lengan, menerima kedatangan, tetapi juga tentang melepas pelukan, merelakan kepergian. Ya enggak tuh? Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Cekidot. Gadis ini bangun di atas rerumputan. Ia memakai rantai mulut anjing. Selain dia, masih ada 11 orang yang bernasib sama dengannya. Di tengah lapangan ada kotak. Seorang pria nekat membukanya. Kotak itu berisi babi kecil. Di dalamnya juga ada berbagai macam senjata. Satu orang bisa mengambil satu. Meski tak tahu ada apa, semuanya mengambil senjata untuk jaga-jaga. Gadis ini memungut kunci dan membuka rantai mulut anjing seorang pria. Pria itu juga membantunya. Melihat dua orang ini, mungkin kalian mengira mereka adalah pemain utama. Tapi tak lama, ada suara tembakan. Mereka kalang kabut. Saat gadis itu bersembunyi di balik kotak, ia malah ditembak. Pria itu memeriksa asal suara tembakan. Ternyata ada pria gila yang memegang dua senapan. Ia berlari sambil menembak, tapi ia juga ditembak. Pria gila itu pun mati. Pria ini kebingungan dan berlari sekuat tenaga. Tapi baru beberapa langkah, ia menginjak ranjau darat. Ia pun menjadi butiran debu. Tampaknya mereka bukan pemain utama. Setelah asap pudar, beberapa orang selamat berlari ke tepian. Mereka bekerja sama. Ternyata mereka pernah berkomentar tentang kesenangan permainan si kaya berburu si miskin di internet. Sekarang hal ini terjadi nyata. Akhirnya, berkat kerjasama mereka berhasil keluar dari lapangan dan lari sekencang mungkin. Mereka sampai di toko. Mereka menodong pemilik toko. Nenek dan kakek itu ketakutan. Nenek berkata, ia punya uang, jadi jangan bunuh mereka. Ketua geng yang marah minta telepon dan lapor polisi. Tapi polisi ditelepon, tidak peduli, seperti mempermainkan mereka. Seorang wanita mencuri makanan di sana dan keracunan. Ada yang salah. Saat menoleh, nenek telah memakai masker dan melempar gas beracun. Sementara kakek menembak ketua geng. Mereka bertiga tewas. Pemilik toko segera membersihkan TKP sambil menunggu buruan berikutnya. Saat itu, seorang gadis aneh masuk. Ia tak membawa senjata, bahkan ia tampak ngantuk. Ia mau beli rokok dan bertanya ke nenek, apa nama tempat ini? Nenek bilang, ini adalah Arkansas. Melihat kembaliannya, wanita ini terdiam dan tiba-tiba menyerang mereka. Ia merebut senapan dan membunuh mereka berdua. Ia berkata, rokok di Arkansas harganya hanya $6. Mereka ketahuan berbohong. Setelah menunggu 30 menit, akhirnya lakon film muncul. Crystal melepas jaketnya. Ternyata ia sangat berotot. Saat mau pergi, naik mobil, ia melihat ada bom di mobilnya. Kalau ia buka pintu, maka mobil akan meledak. Crystal bersembunyi dan mengintai pelakunya. Pemburu tak mendapatkan sinyal dari pemilik toko dan mengirim drone untuk memeriksa. Tiba-tiba drone itu ditembak. Ada orang lain di situ. Seorang pria gendut muncul. Gara-gara dia, mereka pasti akan dikejar. Crystal mengingatkannya kalau di mobil ada bom. Si gendut percaya padanya dan bekerja sama dengannya. Setelah berkenalan, mereka berdua lari dengan mengikuti rel kereta. Saat itu ada kereta lewat. Crystal menarik si gendut ke atas. Di sana mereka bertemu dengan imigran gelap. Si gendut tidak percaya dan mengira mereka bersandiwara. Ia mulai memprovokasi mereka. Saat si gendut mau menembak, kereta berhenti. Ada pemeriksaan. Tentara mengusir mereka. Si gendut lapor ke tentara kalau imigran gelap tersebut hanyalah kedok. Tapi tentara tak menghiraukannya. Ketua imigran mulai menyindir si gendut. Mereka semua betul-betul imigran. Hanya aku aktornya. Pemeriksaan itu hanya kebetulan. Ketua imigran mengomporinya. Aku berjanji setelah pemeriksaan ini, aku akan melepaskanmu sebentar. Mendengarkannya si gendut berang. Ia mendorong ketua imigran dan memasukkan granat ke celananya. Mereka tewas. Crystal dikirim ke kampung pengungsi. Ia bertemu dengan Don yang senasib dengannya. Mereka dijemput petugas dubes Amerika. Mendengar mereka diburu, petugas itu tidak kaget. Ia malah menanyai mereka apa kejahatan yang mereka lakukan, sehingga dijadikan buronan. Crystal merasa ada yang salah, lalu menendang pria itu keluar dan menggilas kepalanya. Ternyata
Di bagasi mobil ada mayat si gendut dan peta. Peta itu merupakan sarang pemburu. Sekarang mereka punya dua pilihan, kabur dengan mobil atau masuk ke sarang pemburu. Kristal ingin ke sarang, tapi Don ingin kabur. Kristal bercerita tentang dongeng lomba lari kura-kura dan kelinci. Karena sombong, kelinci kalah. Sementara kura-kura pulang memberitahu teman-temannya bagaimana cara ia menang, yaitu dengan maju pantang mundur. Lalu kelinci masuk ke sarang kura-kura dan membunuh mereka, lalu menyantapnya. Lagi pula kelinci akan selalu menang. Saat mereka berdiskusi, babi kecil itu muncul lagi. Mereka punya rencana. Saat mereka ke sarang, Don melempar babi untuk mengalihkan perhatian. Kristal masuk setelahnya. Musuh berjatuhan. Pria kekar itu adalah tentara yang bertugas melindungi pemburu. Tapi Kristal berhasil menembaknya. Saat itu ada suara wanita di radio. Don, apa kamu sudah membunuh Kristal? Maksudnya, apa Don juga anggota pemburu? Demi melindungi diri, Kristal menembak Don. Ia tidak lari dan mencari asal suara itu. Tentara itu akhirnya memberitahunya lokasi antena si pemburu. Ternyata Kristal mantan veteran Afghanistan. Sekarang ia bekerja di penyewaan mobil. Karena nama Kristal sama dengan target, ia ditangkap. Untung saja ia selamat. Kenapa mereka diburu? Cerita kembali ke setahun lalu. Antena dan teman-temannya mengobrol di grup tentang orang kaya yang membunuh si miskin di kebunnya. Tapi seorang anggota grup membagikan di internet. Antena juga punya mansion besar. Jadi netizen menganggap candaan itu betulan. Netizen memprovokasi para orang kaya sehingga mereka mengalami kerugian materi. Grup orang kaya ini ingin balas dendam dan menjadikan permainan itu kenyataan. Dengan bantuan tentara, mereka mengumpulkan 12 orang terhebat untuk menjadi buruan. Kristal sampai di mansion Antena. Antena mengancam Kristal dengan bom. Jadi Kristal meletakkan senjatanya. Antena masih ingin bermain. Saat Kristal masuk, ia melihat foto 11 orang lainnya. Antena sedang memotong tomat di dapur. Ia bilang ke Kristal, kalau Don bukan pemburu, Antena juga salah orang. Yang memakinya di internet adalah Kristal yang lain. Pertarungan segera dimulai. Kristal merebut pisau dan menebas Antena. Antena yang terlatih membuat Kristal kewalahan. Mereka berkelahi mati-matian. Kristal sudah lama tak merasa hebat seperti ini. Mereka bertarung hingga keluar ke kebun. Satu pukulan dibalas satu tinju. Akhirnya Kristal menikam Antena dengan pisau blender di perutnya. Mereka berdua jatuh, tapi luka Kristal tak terlalu dalam. Lalu di luar muncul kelinci. Kristal berdiri dan makan sarapan Antena. Ia memakai baju dan sepatunya. Lalu naik jet pribadi Antena dan minum wine seharga $250.000. Ia jadi kelinci pemenang sekarang. Mantap.